Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Nah, bagaimana pengertiannya dan bagaimana syarat-syarat dari kalimat efektif, itu yang akan kita pelajari dalam kuliah kita kali ini. Nah, kalimat efektif sendiri merupakan kalimat yang mudah dipahami karena memiliki nilai ketepatan baik itu dari tata bahasa maupun tanda bacanya. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat kalimat efektif, maka kita perlu untuk memerhatikan bagian-bagian tersebut. Nah, kalimat efektif ini sendiri perlu sekali untuk diterapkan ketika kita ingin membuat sebuah tulisan-tulisan yang formal. Karena tulisan dengan ragam bahasa yang formal seperti laras ilmiah, itu menggunakan kalimat yang efektif sehingga penggunaan kalimatnya tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dan juga bisa mudah dipahami oleh orang lain. Nah, untuk bisa membuat kalimat efektif, kita perlu memerhatikan yang pertama adalah faktor ketepatan. Ketepatan di sini maksudnya adalah ketepatan baik itu dari segi tanda baca maupun dari segi kata. Oleh karena itu, kita di sini memerlukan sebuah pedoman, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD, dan juga KBBI untuk memberikan kita kepastian terhadap ketepatan penggunaan kata baku. Syarat selanjutnya yaitu logis. Logis bisa diartikan sebagai sesuatu yang masuk akal. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat yang efektif, kita perlu memerhatikan apakah kalimat tersebut bisa diterima oleh akal orang atau tidak. Sebagai contoh kalimat yang tidak logis adalah, ini biasanya sering digunakan oleh orang, misalnya kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, frasa waktu dan tempat itu bukan merupakan benda yang hidup. Oleh karena itu, waktu dan juga tempat itu tidak bisa dipersilahkan. Nah, maka dari itu kalimat ini menjadi kalimat yang tidak logis karena itu tidak masuk di akal kita ingin mempersilahkan waktu dan juga tempat, yang mana itu bukan merupakan sebuah benda hidup untuk dipersilahkan maju ke atas panggung. Nah, syarat selanjutnya yaitu hemat kata. Di sini kita perlu mencermati dan juga mempelajari bagaimana cara agar penggunaan kata-kata dalam sebuah kalimat itu tidaklah menjadi boros. Kita perlu memperhatikan bagaimana kehematan kata. Buang kata-kata yang memiliki makna yang sama, buang kata-kata yang memiliki acuan yang sama dalam sebuah kalimat sehingga kalimat itu tidak menjadi kalimat yang boros. Nah, syarat selanjutnya adalah ketegasan topik. Kita perlu menegaskan topik atau gagasan utama dalam sebuah kalimat kita. Ini dimaksudkan agar pembaca tidak memiliki kebingungan karena membaca kalimat yang bertele-tele, karena topiknya sendiri saja sudah tidak tegas. Dan syarat yang terakhir adalah tidak ambigu. Ambigu artinya adalah makna ganda. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat kalimat yang efektif, kita perlu menghindari kata-kata yang memiliki banyak makna. Nah, ini juga berkaitan dengan ketegasan topik. Maka kita juga perlu menegaskan makna dari sebuah kata yang akan kita masukkan ke dalam kalimat efektif kita. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan kita kali ini. Sekali lagi saya simpulkan bahwa kalimat efektif ini merupakan kalimat yang mudah dipahami karena memiliki faktor-faktor tertentu, yaitu ketepatan kaidah bahasa dan itu ketepatan tanda bacanya. Kalimat efektif ini penting untuk bisa kita pelajari dan kita kuasai, terutama dalam peran kita sebagai mahasiswa yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmiah. Kalimat efektif sangatlah penting ketika kita ingin membuat sebuah tulisan dengan laras ilmiah.